Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Saat ini pemirsa akan dilaksanakan olah TKP ataupun rekonstruksi dari tabrak lari mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah Syaputra yang diduga menjadi korban tabrak lari yang dilakukan oleh pensiunan perwira Polri AKBP Purnawirawan Eko Budi Setiawahono pada 6 Oktober 2022 lalu. Memang rekonstruksi kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia akan dilaksanakan hari ini pemirsa, di mana ada perbedaan begitu kronologi kejadian dari pihak Hasya atau mahasiswa Universitas Indonesia yang turut menjadi korban dan juga pihak kepolisian. Hasya Attallah ini berakhir ditetapkan tersangka dalam kecelakaan yang terjadi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum Hasya ini ditetapkan sebagai tersangka, pemirsa, ibu dari korban yaitu Ira dan juga suaminya Adi Syaputra sempat melakukan mediasi di kantor Ditgakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pada saat melakukan mediasi tersebut, Ira ataupun ibunda dari Hasya ini justru sempat disarankan untuk damai untuk menyelesaikan kasus tabrak lari yang menimpa Hasya. Alasan disuruh ataupun dimintai untuk damai lantaran polisi mengatakan bahwa posisi Hasya ini dinilai lemah. Setelah 100 hari kematian dari Hasya, polisi menetapkan mahasiswa FISIP Universitas Indonesia ini sebagai tersangka. Kemudian surat perintah penghentian penyidikan ataupun SP3 dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan diterima keluarga Hasya pada 17 Oktober 2022 sehari setelah acara tahlil digelar. Namun dua surat itu diterima di waktu yang berbeda. Dan saat ini pemirsa akan dilaksanakan rekonstruksi kecelakaan yang diduga korban tabrak lari Purnawirawan polisi. Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca ini sama-sama menyaksikan lokasi tempat kejadian perkara di mana terjadinya kecelakaan di Jakarta Selatan. Tepatnya di Jagakarsa, pemirsa, Jakarta Selatan, di mana mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah Syaputra ini tewas usai ditabrak pensiunan polisi. Dan pemirsa, rekan kami Yasin Idris sudah berada di tempat olah tempat kejadian perkara, tempat rekonstruksi kecelakaan akan dilaksanakan. Kita akan bergabung dengan Yasin Idris di sana. Yasin, selamat pagi. Ya. Yasin, rekonstruksi ini tampaknya akan segera dimulai. Seperti apa, Yasin? Ya, saat ini tadi kami memantau, baru saja tadi tiba Dirlantas Polda Metro Jaya bersama dengan tadi tim ahli. Tim ahli ini dibagi menjadi dua, ada tim ahli internal dan juga tim ahli eksternal. Nah, kalau kita melihat suasana saat ini, pemirsa, nampaknya ini rekonstruksi akan segera dimulai. Ini kepolisian juga sudah mengatur lalu lintas dikarenakan kalau jalan tempat kejadian perkara ini memang terbilang kecil, hanya sekitar 5 meter saja dan digunakan untuk 2 jalur sehingga agak kesulitan. Kemudian ini cuaca di sini juga lagi turun hujan sehingga membuat tadi sempat juga dihentikan sebentar, dan nampaknya ini juga akan segera kembali dilanjutkan lagi dikarenakan untuk semua tim yang akan terlibat ini sudah mulai datang. Nah, ini informasi dari kepolisian. Nanti untuk proses rekonstruksi dimulai, sementara jalan ini nanti akan ditutup sekitar 5 menit untuk nantinya diberikan kesempatan bagi tim ahli ini baik dari internal maupun eksternal untuk melakukan penelitian seperti itu. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa dalam proses rekonstruksi ini nanti juga akan menggunakan semacam alat traffic accident analysis, di mana dengan alat ini dapat melihat seperti apa detail kejadian.
mulai dari lokasinya, kemudian bagaimana pada saat kejadian itu jarak antara motor dan juga mobil, kemudian juga untuk menentukan siapa terlebih dahulu yang nantinya ini menabrak ataupun ditabrak seperti itu. Nah, dari hasil inilah nanti juga akan mendapatkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk memutuskan selanjutnya. Kalau kita tarik ulur ke belakang, kejadian ini sebetulnya sudah lama, hampir 3 bulan, sebab terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 yang lalu, dan pada 16 Januari ini korban yang juga meninggal, mahasiswa Universitas Indonesia, ini ditetapkan sebagai tersangka dan sekaligus pada tanggal 16 tersebut langsung diberikan SP3 atau penutupan kasus dikarenakan korban ini meninggal dunia. Selanjutnya ada sedikit yang bukan selanjutnya keluarga dari korban ini merasa tidak terima dikarenakan anaknya yang saat itu sudah meninggal dunia kenapa harus ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kasus ini kembali mencuat ke publik pada Januari yang lalu. Nah, keluarga ini berharap ataupun meminta supaya anaknya ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, sehingga ini mendapat perhatian khusus dari Polri untuk kemudian Polri ini memerintahkan kepada Polda Metro Jaya melakukan ataupun membentuk tim khusus untuk menangani proses ini lebih lanjut, sehingga dibentuklah tim khusus itu baik dari internal maupun dari eksternal tadi. Kalau dari internal itu yang terlibat diantaranya adalah dari bidang Propam, kemudian bidang hukum, Dirlantas hingga Korlantas Polri. Sementara untuk dari bidang eksternal ini yang dilibatkan ada beberapa pakar, diantaranya adalah pakar keselamatan transportasi, kemudian pakar hukum, ahli otomotif, dan juga melibatkan wartawan sebagai salah satu bentuk untuk menyeimbangi atau agar ada pengawasan sosial seperti itu, sehingga kasus ini dapat terungkap secara real. Nah, adapun kalau kita melihat dari sisi tuntutan keluarga korban, yaitu Muhammad Hasya Atalah ini, mereka ini merasa kecewa sebab pada saat kejadian ini terduga pelaku yang menggunakan mobil Pajero yang merupakan adalah mantan polisi juga, ini berlaku tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua dari Hasya Atalah, di mana pada saat bapaknya yaitu Adi Syaputra ini menanyai tentang kasus tersebut, namun respon dari terduga pelaku tersebut yang merupakan adalah AKBP Eko Setio Budi Wahyono, dia mengatakan memang betul, katanya, saya yang menabrak dan saya yang melindas anak Anda. Nah, pernyataan yang dinilai tidak berempati ini membuat keluarga dari Hasya Atalah ingin membawa kasus ini ke jalur hukum dikarenakan tidak adanya rasa empati tadi, sehingga saat ini prosesnya juga terus berlanjut dan terus ditangani. Sementara itu, Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Yasin Idris dari Jagakarsa, Jakarta Selatan, tempat rekonstruksi ataupun olah tempat kejadian perkara tabrak lari Hasya Atalah. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali.